Masya Allah. Alhamdulillah kemudian beliau mau berwakaf untuk masjid gitu kan. Ini pun di luar ekspektasi kita kan. Tadinya kita cuma berpikir ya cukuplah paling besar 10 kali 10 gitu kan. Ini luas Pak, ini berapa ini? Ini 14 kali 14, 15 kali total. All 15. All 15. 14 kali 14 ya. Iya. Iya, karena waktu itu kan beliau tanya saya, "Ustaz, ini mau 12 kali 12 atau 15 kali 15?" Saya bilang kalau banyak wali santri nggak cukup kalau 12 kali 12, karena kalau sebulan sekali kan kita ada pertemuan lah. Ya kan? Kunjungan sekalian tausiah. Mahad tahfiz wa tafhimil Quran. Mahadul Husna li tahfiz wa tafhimil Quran. Mahad al-Husna untuk menghafal dan memahami Al-Quran. Jadi itu tagline kita. Itu jadi kita nggak bisa cuma sebatas hafal kan. Ya buat apa kalau hafal toh pengamalannya juga nggak sesuai kan. Makanya kami ya santri sini tidak hanya menghafal, mau hafal tuh banyak orang yang mungkin ribuan, tapi menggali atau memaknai, mentadabur. Dan Quran juga turunkan untuk ditadaburi kan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat mimbar dakwah yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini alhamdulillah saya lagi berada di ujungnya Bogor ini ya. Ujung Bogor, yaitu di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Husna yang lokasinya adalah di daerah Jonggol. Dan alhamdulillah mendapat kehormatan berbincang langsung dengan pendiri atau pengasuh pondok pesantren, yaitu Kyai Haji Al Ustadz ya kan Sigit Pranowo LC ya. Beliau alhamdulillah udah di samping kita ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat Ustadz. Baik sahabat mimbar dakwah yang ada di Sulutan Air, kita mau tahu nih kapan berdirinya pondok pesantren ini, kemudian kegiatan-kegiatan di pondok pesantren seperti apa. Kita langsung aja tanyakan kepada Pak Kiai ya. Gimana Pak Kiai, ini sejak kapan berdiri pondok pesantren ini, Kiai? Mungkin diceritakan kepada kita semua, Kiai, monggo. Jazakallah khair, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Ikhwati rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, para hadirin mimbar dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kami bisa bersilaturahim dengan para kaum muslimin muslimat mimbar dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dipilih untuk menyebarkan Islam di lapangan dakwah kita insyaallah. Amin. Alhamdulillah kita mendapat kehormatan untuk bisa memperkenalkan di depan para kaum muslimin dan muslimat di mimbar dakwah ini tentang pondok kami. Yang ya seperti inilah pondok kita. Terus merintis ya, alhamdulillah. Jadi pondok tadi ditanya bagaimana tentang sejarahnya. Boleh. Terkait dengan pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Husna ini. Siap. Jadi berawal dari keinginan saya untuk ya sedikit paling tidak mudah-mudahan bisa memberikan, mudah-mudahan Allah anggap sebagai sebuah kontribusi ya untuk dakwah kaum muslimin. Jadi di tengah keinginan ya semoga bisa memberikan sedikit manfaat buat kaum muslimin di tengah situasi akhir zaman yang serba banyak fitnah ya. Betul. Dan saya berpikir apa kira-kira yang mungkin bisalah mudah-mudahan memberikan sedikit
ya paling nggak mungkin lilin, mudah-mudahan ya di tengah kegelapan. Penerangan ya, Pak, Ah ya. ya paling nggak, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Dan kita tahu bahwa inti atau sumber solusi dari permasalahan umat, sumber solusi untuk kita kembali kepada umat, ya, sebagaimana posisi para pendahulu kita, para sahabat, tabi'in, mereka menjadi penghulu manusia umat ini, manusia terbaik, ya. Akhirnya kami berpikir, atau saya berpikir ketika itu nggak lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini menjadi inti sumber solusi dari permasalahan dan untuk kebangkitan umat. Insya Allah seperti itu. Nah, saya coba berpikir, dan terus terang kami bukan berawal dari punya dana sama sekali tidak, punya orang-orang yang mereka punya dana juga Donatur tidak, besar, donatur besar juga tidak. Gitu ya, Ustaz, ya. Kami terus terang berjalan tanpa ada sepeser rupiah pun ketika itu. Cuma dengan semangat ketika itu, ya bismillah. Karena saya punya prinsip mansar ala darbin wasal, sebagaimana patah. Siapa yang berjalan satu langkah, insya Allah dia akan sampai pada tujuannya. Tapi kita berjalan dulu, gitu kan? Kita berjalan dulu. Akhirnya ketika itu sekitar tahun 2010 gitu kan. Oh, 2010 ya. 2010 kita sudah mulai saya coba untuk kemudian saya coba dengan murid-murid saya yang murid-murid saya coba ajak murid-murid yang mau ikut, yuk kita coba buat proyek akhirat, semoga Allah ridho. Betul. Akhirnya kita coba, kemudian ada beberapa orang murid-murid untuk kemudian kita memikirkan. Kita coba mulai survei ketika itu. Ya, duit belum ada, cuma semangat saja sudah ada. Girohnya Sudah ada. Cuma kita sudah survei sampai ke Purwakarta, sampai ke gitu ya, daerah Sukabumi, sampai ke Cianjur. Karena niat tadi itu ya, tempat cuma ya. cari tempat, bukan cari tempat tanah. Cuma duit betul tidak ada. Cuma saya pikir lah bismillah, cari, udah semangat cari tempat gitu kan. Nah, akhirnya ketika itu ya berjalan, survei tanah begitu kan. Kemudian saya coba, akhirnya saya kumpulkan beberapa murid lagi untuk kemudian kita lebih membumi lagi gitu kan. Akhirnya kalau kita perlu kemudian memikirkan, ya sudah, bagaimana caranya ketika itu. Nah, waktu itu ada tawaran kemudian di Citameang. Citameang itu Bogor. Megamendung. Megamendung ya. Ya. Bogor masih masuk ya. Sebetulnya ketika itu saya sudah diminta kawan-kawan untuk mendirikan bersama teman-teman juga tahun 2013, seingat saya itu, mendirikan pondok pesantren. Kita merintis juga dengan teman-teman itu Fityatul Islam, dan saya sudah diminta untuk termasuk perintis dengan teman-teman dan menjadi mudirnya di situ, gitu kan. Nah, kemudian setelah setahun kami tanah sebelah kosong, akhirnya kami coba kemudian mencari donatur. Ya biasalah kita cari donatur. Tanah sebelah pesantren itu, akhirnya kita alhamdulillah bisa mengumpulkan, ya, dan kita coba beli tanah di Citameang ya. Nah, itu sekitar tahun 2014 ya. Oh, 2010 ke 2014 baru dapat tanah ya. 2000 selisih 3 tahun. Iya. Jadi ketika itu 2010 kita sudah meniatkan, bahkan sudah buat yayasan 2010. Kemudian ada tawaran dari kawan-kawan 2013 untuk buat pesantren lebih dulu. Dengan yayasan baru yang bukan Yayasan Al Husna. Oh, ya. Jadi dulu bukan Al Husna pertama. Jadi saya dengan murid-murid buat yayasan dulu, Madal Husna tahun 2010. Siap. Tapi ada kawan-kawan di tahun 2013 meminta saya untuk merintis juga pondok pesantren Fityatul Islam dengan nama yayasan lain. Baik. Akhirnya kita bikin di situ dengan teman-teman, saya diminta untuk membantu, ya sudah kita bikin. Nah, setahun berikutnya kami akhirnya di sebelah pesantren itu
ada tanah kosong, kemudian kami buatlah pesantren Al Husna ini. Al Husna. Siap. Tahun 2014. Nah, kemudian dikarenakan Fityatul Islam waktu itu laki-laki, ikhwan, Ya. maka kami kemudian membuat di sebelah Fityatul Islam itu tanah yang kita beli, Al Husna ini beli tanah di situ. Nah, itu akhirnya kita buat akhwat. Karena ada yang putrinya ya. Karena yang Fityatul Islam kan ikhwan. Ya. Kita buat kemudian yang akhwat ketika itu namanya ya waktu itu dengan Yayasan Al Husna, kemudian kita namanya ketika itu Fatayatul Islam, meskipun lain yayasan. Nah, ini Fityatul Islam, ini Fatayat yang perempuannya kan. Gitu. Nah, kemudian ketika itu pada saat kita sudah berjalan 1 tahun, ya kan, sudah berjalan 1 tahun di Megamendung ketika itu, akhirnya ada kawan profesor di Universitas Indonesia, gitu kan, di Universitas Indonesia, Profesor Misri ketika itu melakukan Misri, guru besar di UI Indonesia. Kalau nggak salah di kimia ya. Kimia. Di daerah Depok ya. Depok, ya. Kita kenal insya Allah. Alhamdulillah. Ketika saya berjalan dalam sebuah perjalanan dakwah dengan beliau dari Bandung ketika itu, sempat cerita karena naik mobil beliau. Cerita dan dia menawarkan, Ustaz, saya punya tanah di mana? Jonggol. Di Jonggol. Kita santai aja ngobrol ya, nggak usah serius-serius ya. Iya, nggak apa-apa kan? Santai aja. Memang kita cerita sejarah, nggak apa-apa. Silakan. Ini aja. Nah, ketika itu kemudian Anda punya tanah nih, Ustaz, katanya. Ketika itu masih di tol kan, bawa mobil dari Bandung. Di Jonggol. Anda pengen dibikin majlis pengajian ya, Ustaz. Ada rumahnya 2 gitu di Jonggol kan. Kemudian ketika itu dia bilang ya udahlah. Saya bilang antum percaya mana? Dia bilang begitu kan. Ambil mana? Insya Allah Bismillah kita buat pesantren. Dia bilang antum percaya mana? Kita buat pesantren, ya kan. Nah kan kita sudah punya nih yang di Megamendung. Itu yang akhwat ya. Nah, gimana kalau seandainya kita di sini nanti kalau anak antum nih kita jadikan yang ikhwan gitu kan. Kita jadikan yang ikhwan. Ayo, boleh tuh, boleh, setuju. Wah, Profesor Musik kan setuju ketika itu. Tanahnya masih ya seperti Megamendung dulu, kita juga sama. Megamendung kan bukit, babat alas lah ya. Babat alas, kemudian kata enfilnya bukit kan. Kontur tanahnya masih tebing begitu ya. Dan Megamendung alhamdulillah sempat kita buat asrama 1 dengan 2 rumah ustadz sebelum kita pindah ya waktu itu. Akhirnya kita dapat di sini setahun setelahnya tahun 2015 16 15 dapat, 16 kita persiapan. 16 ya persiapan. Ya, jadi akhirnya 16 kita persiapan. 2015 sudah ditawarkan sama beliau. Kita oke gitu kan. Nah itu masih babat ala semua lah gitu kan, masih nggak seperti ini lah ya. Nah itu kita persiapan, akhirnya kita siapkan di sini setahun untuk kemudian kita rencananya tahun depan baru kita pindahkan. Gitu. Nah ketika itu nama kita masih Fatayat Islam di sana. Masih Fatayat yang di Megamendung. Berarti kita kan sudah siapkan di sini untuk ikhwan. Nah kemudian kita berpikir kan, saya waktu itu anak perempuan semua, 5. Kemudian kalau harus mengatur 2 pondok di sana dengan di sini kan, itu kan agak kewalahan. Betul. Karena mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan di luar pesantrenan kan, kegiatan saya yang rutin juga. Nah akhirnya sepertinya perlu saya harus lepas yang Fitya sebagai mudir di situ, ya kan. Kemudian ya harus pindahkan kayaknya yang di sana. Yang di Megamendung kita pindahkan. Iya, kita mau pindahkan. Ya supaya pengurusannya bisa langsung kan. Yang kedua lebih fokus lah. Betul. Nah, kemudian kan alhamdulillah ada seorang syekh dari Arab yang juga berminat dengan pondok kita di Megamendung. Gitu kan. Dia juga mau buat pondok juga. Gimana? Kebetulan sekali kan, karena namanya amanah wakaf orang-orang kan. Betul. Bagaimanapun saya juga akhirnya saya tawarkan ke beliau,
Ya, kemudian dari harga yang saya tawarkan dia minta dikurangi. Kemudian saya bilang, oke lah, saya bilang harga kita cocok deal dengan perkiraan saya. Mudah-mudahan semua wakaf orang-orang yang berwakaf kepada kita di Megamendung bisa tercover dengan kita pindahkan kemari gitu kan. Tapi saya minta tolong dibuatkan masjid. Jadi ya masih itu gitu kan. Akhirnya deal lah gitu kan. Ada kita jual sana dan pindah dapat masjid yang di Akhwat sekarang ini. Betul. Ya, nah akhirnya kita berpikir namanya juga kita balikkan. Apa sih kita ganti namanya ketika itu? Saya berpikir namanya apa kan? Saya cari pikir nama apa yang cocok kan dengan. Saya pikir ya sudahlah. Tempat namanya, yang baru lah, harus pondok yang baru. Nama apa ya? Saya cocok dengan Al-Quran gitu kan. Kayak Al-Husna. Terus ya mohon maaf ya, ini sejarah yang fakta ya. Betul. Bukan saya bukan mau ini ya. Iya, kalau memang perlu jadi saya pikir apa Husna mungkin. Saya coba cocokkan antara nama depan anak-anak saya. Oh, Masya Allah. 5 anu ya, dengan historinya ya. Iya, ini story ya. Saya nggak apa-apa ya. Kalau dipotong. Lanjut. Ini masalah ini bagus history ya. Iya. Bukan saya mau ini. Jadi saya depan nama anak saya, kemudian saya cocokkan dengan ayat Quran. Ya kan? Betul. Allah bilang. Al-Husna itu kan nama Allah ya. Nama Allah juga nama Al-Husna kan Allah katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Gitu. Betul. Wah, Al-Husna nih kebetulan juga saya coba kotak-atik nama depan anak saya kok cocok gitu. Jadi cari ya udahlah alhamdulillah. Dan saya coba cari logo sendiri. Makanya logonya agak pakai tangan itu sebetulnya tuh. Kayak sampai sekarang nggak masih. Iya. Pakai tangan. Saya mikir itu. Nah, bentuknya MQ itu kan. Kalau bentuknya. Ada yang mau bikin khawatir mau seperti Mercy kan. Saya bedain deh dengan Mercy. Nah, saya buat MQ itu. Nah, itu MQ itu sebenarnya Markas Quran katanya gitu. Kalau di Megamendung kan terkenal itu yang punya Habib Rizik apa tuh? Markas Syariah MS ya. Ini MQ ya. Masya Allah. Nah itulah jadi ya setelah kita deal dengan syekhnya, kita kemudian ya sudah deal, kita setahun berjalan di sini ikhwan dulu ya kan, dengan baru 6 orang di sini ketika itu. 6 orang ikhwan karena masih hutan. Akhirnya kita setahun di sini 6 orang santri dengan 2 ustadz gitu ya. Kan, 2 ustadz baru pulang alhamdulillah waktu dari Yaman, Lutfi dengan Ustadz Sibghoh. Itu yang pertama. Maka mulai ya. Setelah kemudian kita 2016 mulai ya di sini ikhwan dengan 6 orang. Kemudian 2017 setahun setelahnya kita pindahlah boyong dari Megamendung ke sini dengan kemudian telah kita persiapkan setahun sebelum itu karena 2016 itu kan kita berikan tanah sedikit, bangun dikit. Berarti ini akhwatnya yang sebelah sana yang duluan apa belakangan? Jadi kisahnya tanahnya gimana? Ya, jadi yang sekarang kita masjid ini ini kan baru nih. Ini tadinya nih pertama kali kan tadi buat ikhwan. Oh, oke. Buat ikhwan gitu kan. Buat ikhwan ada 2 rumah dari Prof. Misri ya, wakaf beliau. Kemudian uang penjualan yang di Megamendung kita berikan sebagian tanah di sebelah wakaf ini yang ya, buat putri sekarang. Buat putri ya. Kita belikan tanah sebagian di sana. Dapat 2.100 sedikit uangnya kita buat rumah kupel Ustadz. Ya, ada rumah Ustadz kan kupel kita buat Ustadz ya. Nah, kita siapkan itu kan. Terus sama satu itu saung. Ya udah, itulah mulai. Ya, kemudian pindahlah akhwat sini kan. Pindah akhwat ke sini. Nah, cuma karena situasinya lebih aman di sini, kalau dilihat Liman karena sudah ada rumah, kemudian sudah ada rumah kopel Ustadz yang lebih aman lah. Kalau sana masih agak ngeplong, kita suite. Pertama itu kita suite. Jadi yang ikhwan kita taruh di sana, ini akhwat gitu kan. Karena masih agak terbuka di sana ya? Ya, masih terbuka. Masya Allah. Itu tahun 2017. 2017 di suite ke sini. Dari Megamendung ke sini. Nah, ini kan sekarang posisinya yang
putra di sini, putri di sana. Ya pindah lagi. Iya kan, berarti kan dulu kan Betul. putra di sana ya. Ini agak gimana ceritanya? Ya, jadi, nah, alhamdulillah ya tadi saya bilang kita betul-betul nol ya rupiah, nol ya. gitu kan, betul-betul nol. Semua lah bifadlillah ya, semua karena Allah ya. Jadi itu kita nggak ada uang. Jadi memang ya modal dari tadi kan bantuan teman-teman, kemudian teman-teman ya murid-murid tadi, kemudian juga ya kita bikin yayasan, kita cobalah ya ya kenalan lah untuk kemudian ya berjalan lah. Nah kemudian alhamdulillah ketika kita sudah ya dapatlah bantuan dari kaum muslimin ya, kita bikin ya asrama, itu juga satu lantai dulu, kemudian bikin ini semuanya bertahap lah ya, bertahap. Nah sampailah tahap terakhir kemarin ini ya, meskipun semua masih berjalan ya, kita masih sangat membutuhkan adanya banyak bantuan kaum muslimin lagi ya. Nah kondisi terakhir ini di tempat ini kan akhwat nih ya tadinya kan? Ya, karena udah kerasit kan akhwat kan. Betul. Nah cuma kan akhwat selama ini nggak ada tempat sholat. Masjid yang jadi syekh itu kan ikhwan ya kan. Betul, kan karena kita suite tadi pertama. Betul ya kan? Paham, Dibuat ikhwan. Siap. Nah karena ini nggak ada akhwat sholat, selama ini akhwat sholat di saung. Yang itu ya. Nanti kita lihatin ya. Tapi karena akhwat semakin banyak gitu kan, kalau dulu bisalah sholat satu sekali ganti-gantian ya, sekali sholat. Sekarang kan nggak bisa. Sekarang kadang-kadang kalau sekali sholat yang akhwat yang lain duduk-duduk dulu di tangga nunggu gantian. Iya. Nah akhirnya kita gimana, karena kita ya cobalah Bismillah, kita coba ya tentunya minta pada Allah kan. Betul. Alhamdulillah kita coba cari bantuan, ya, membantulah ya untuk bikin masjid, paling yang musola buat anak akhwat sholat gitu kan, biar nggak ngantri, kemudian masjid gitu. Alhamdulillah kemudian ada kenalan kenalan Ustadz ini, alhamdulillah menghubungkan dengan salah seorang syekh. Masya Allah. Alhamdulillah kemudian beliau mau berwakaf untuk masjid gitu kan. Ini pun di luar ekspektasi kita kan. Tadinya kita cuma berpikir ya cukuplah paling besar 10 kali 10 gitu kan. Ini luas Pak, ini berapa ini? Ini 14 kali 14, 15 kalau total. All 15. All 15. 14 kali 14 ya. Iya. Iya, karena waktu itu kan beliau tanya saya, saat ini mau 12 kali 12 15 kali 15. Saya bilang kalau banyak wali santri nggak cukup. Kalau 12 kali 12, karena kalau sebulan sekali kan kita ada pertemuan lah, ya kan? Kunjungan sekalian tausiah. 15 kali 15 ya udah. Jadi alhamdulillah itu di luar semua. Berarti itu kan ini dibangun untuk masjid tadinya buat akhwat, gitu kan, buat akhwat. Nah, ternyata ketika kemudian saya berjalan, kita dapat bantuan masjid dan kelas dari beliau, kelas ikhwan dan akhwat dari beliau, itu dari beliau. Nah, ternyata kan beliau dari syekhnya juga bisa dibuat Jumatan. Sementara kan kalau ini akhwat kan agak ribet. Betul. Kita juga pikir, oh ya ayo kita suite lagi. Jadi kembali ke pangkuan. Yang cowoknya atau putranya ke sini lagi. Gitu kan. Kalau di sana masjidnya yang untuk akhwat berapa kali berapa? 10 kali 10. Oh, lebih kecil ya, tapi cukup lah. Cukup, ya. Betul. Jadi kalau buat kegiatan akhwat yang sholat, kemudian halaqah atau mungkin acara-acara akhwat cukup lah ya. Bisa. Baik Ustadz, sedikit Ustadz, ini kan tadi ada nyinggung kelas ya. Kelas ini berarti kalau untuk putra dan putri udah berapa kelas masing-masing? Untuk ini kan kita tahu ini program unggulan adalah untuk hafiz Al-Quran ya. Mungkin apa lagi selain hafiz Al-Quran Pak dipelajari Ustaz di sini? Iya, di sini tetap kita selain daripada memang fokus pada tahfiz ya kan. Dan sesuai dengan nama kita Al-Husna. Al-Husna. Gitu kan. Namanya itu kan Ma'had li Tahfizil Quran, Ma'had tahfiz wa tafhimil Quran. Gitu. Ma'had Al-Husna li tahfiz wa tafhimil Quran. Ma'had Al-Husna untuk menghafal dan memahami Al-Quran. Jadi itu tagline kita. Itu jadi kita nggak bisa cuma sebatas hafal kan. Ya buat apa kalau hafal toh pengamalannya juga nggak sesuai kan. Makanya kami ya
santri sini tidak hanya menghafal, menghafal tuh banyak orang yang betul mungkin ribuan, tapi mungkin, menggali atau memaknai mentadabur. Dan Quran juga turunkan untuk ditadaburi kan. Kitabun anzalna ilaika liyadabbaru ayatihi kan. Kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk ditadaburi, difahami kan. Betul. Itulah maka tekad kita itu menghafal dan memahami. Nah itu perlu alat berarti untuk memahami. Nah itulah kita juga pelajari ulum syariahnya, ilmu syariahnya, kita pelajari akidahnya, kita pelajari tafsirnya, kita pelajari hadisnya, kita pelajari fiqihnya, akhlaknya, gitu, insya Allah. Jadi itu kita pelajari. Jadi, dari pagi jam 8 sampai zuhur, gitu kan, itu dars materi-materi yang tadi, gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau untuk ini sendiri Ustadz, ini kan berarti kalau kita hitung, anggaplah itu efektif mulai yang All Putra Putri di 2017 ya, tadi ya? Iya. 2017. Nah, ini sudah berapa angkatan yang sudah selesai khatam atau 30 juz? Sudah berapa kali wisuda ini Ustadz? Iya, jadi insya Allah besok kita kebetulan, alhamdulillah besok rencananya juga akan ada acara wisuda, gitu kan. Jadi ya 2 kali baru wisuda. Yang jadi, udah selesai kali. Ya? Ya. Angkatan pertama dan yang kedua ini. Ya. Masya Allah. Dan kedua dan ya tadi ya 2 kali insya Allah. Berarti rata-rata berapa anak Pak? Setiap kan mungkin kalau rata-rata nih berapa tahun mereka selesai rata-rata? Ya kita programnya memang kalau program belajarnya tetap dari SMP kelas 3 sampai SMP sampai SMA. Oke, berarti 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun ya. Itu dengan ulum syariahnya, gitu kan, insya Allah. Gitu kan. Sementara kalau program menghafalnya kita buat itu paling tidak 3 di kelas 1 semester awal tuh mereka ya sudah bisa, gitu kan. Jadi Arab sudah bisa mereka kan paling. Karena kita nggak juga cepat kemudian juga cepat itu pula hilang kan. Jadi memang pelan tapi pasti. Insya Allah. Kalau dari program kita itu memang di semester awal SMA ya harapan kita itu sudah selesai. Meskipun kadang ada yang lebih cepat, ada yang lambat, itu memang kembali ke anaknya. Betul ya. Kita memberikan program Quran ya pagi, sore, malam itu tetap kita berikan. Oke, besok kan ini kita tahu, alhamdulillah mimbar dakwah, alhamdulillah ini benar-benar sebuah kehormatan ya, diundang oleh kiai, kemudian oleh ustadz-ustadz di sini. Jadi besok kita akan ada acara wisuda, ya, wisuda santriwati yang akan selesai di Al Husna ya, di pondok ini, yaitu selesai 30 juz. Mudah-mudahan nanti insya Allah mimbar dakwah akan menayangkan besok secara live, atau mungkin ada nanti yang saya akan taping juga, nanti kita akan sharekan di sini ya. Insya Allah. Sebagai closing statement, Kiai, ya kan kita lihat ini kan mereka fokus di Al-Quran. Tentu mereka kalau untuk ijazah yang umum itu ada istilah persamaan kalau nggak salah ya. Nah ini gimana mekanisme yang dilakukan oleh pondok? Iya, jadi memang kami bekerja sama dengan salah satu PKBM di wilayah Jonggol juga ya. PKBM ya? Ya, untuk dengan PKBM kita bekerja sama dalam rangka ijazah, pengambilan ijazah untuk kemudian nanti dia bisa melanjutkan tingkatan selanjutnya. Dan itu alhamdulillah lulusan kita yang pertama juga sudah ada di PTIQ, ada di kemudian di beberapa kampus yang ada gitu. Kemudian juga alhamdulillah kita juga ada 2 orang yang kita ada di Yaman hari ini. Oh, Masya Allah. Ya, lulus dari sini? Iya, dari Yaman ya? Artinya utusan kita. Ya, dan kita alhamdulillah ada 2 orang yang sedang belajar sana dan Yaman, ya? Termasuk yang kita artinya ada ikatan dinas juga, sehingga mereka ketika selesai di Yaman pun mereka akan kembali ke sini. Ya, karena memang kan permasalahan kita itu kan kadang-kadang pada pada sisi ustadz ya, si ustadz. Jadi ya, untuk SDM ya, SDM, maka untuk kita sedikit menjawab permasalahan itu ya kita
kita coba ini kan mungkin dari sisi pembiayaan kita sharing dengan mereka dengan anak kuliah. Oke, menyinggung tadi kebetulan ada yang ada guru ya atau sumber daya manusia yang di sini lulusan berapa orang ini, lulusan mana aja saat yang ya, jadi kalau kami ya kalau saya sendiri lulusan dari Libya ya, Jakarta ya. Ya, kemudian juga Ustadz yang lain dari Al-Iman, Yaman ya. Dan ada dari Libya ya. Kalau saya Libya, Libya, gitu kan. Jadi ada beberapa yang lebih banyak dari Yaman ya, dari Yaman S1 aja mereka Yaman. Dan ada 2 orang Ustadz kita juga sedang mengambil S2 di Jakarta, insya Allah. Gitu kan, jadi ya kita juga menyiapkan juga SDM ke depannya, mempersiapkan betul, Masya Allah. Ya kan, untuk pengembangan kapasitas mereka betul. Gitu, insya Allah. Baik Kiai, ini sahabat Mimbar Dakwah ini adalah ladang untuk kita beramal ya, karena saya lihat sendiri nanti insya Allah saya akan berikan cuplikan di tengah saya ngobrol situasi lingkungan Pondok Pesantren Al Husna ini. Nah mungkin sahabat Mimbar Dakwah yang berkelebihan rezeki di luar sana ya kan, karena memang saya lihat Afwan ini lokasinya berapa luas Kiai? Ya, kalau lokasi ya tadi ya, alhamdulillah kita ya pokoknya ada bantuan dana tambahan apa. Jadi kalau awalnya 2.400 jadi 3.000, Masya Allah. Sekarang alhamdulillah jadi 7.000. Makanya kita pokoknya ya selama ini karena kita nggak punya dana di awal gitu kan, ada perlu apa, ada bismillah. Ada kita ya perlunya apa, bangun asrama dulu, beli tanah. Jadi ya begitulah step. Tapi memang saya lihat sendiri ya sahabat Mimbar Dakwah luar biasa ya, asri ya, luas juga tempatnya dan memang terpisah ya. Ini tempat saya ngobrol ada Masjid Putra. Jadi saya alhamdulillah karena memang bermukim dari kemarin ini karena ada acara. Ahlan. Masya Allah, di vilanya keren banget. Nanti saya kasih lihat ya cuplikannya. Nah mungkin ini kesempatan Kiai untuk mungkin memberikan himbauan bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang mungkin berkelebihan rezeki, mungkin diberikan informasi lengkapnya kemana, kan kemudian berdonasinya atas nama siapa, silakan Kiai. Ya, assalamualaikum jazakallahu khair. Ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat. Insyaallah tentunya sebagaimana Allah mengatakan bahwa wal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bahwa orang beriman sebagian adalah menjadi pelindung, penopang bagi sebagian yang lain. Dan ciri pertama orang beriman itu dalam ayat di surat At-Taubah itu kan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah dakwah. Nah, ya kami yang tadi saya katakan berusaha untuk semoga bisa menjadi sedikit secercah cahaya buat buat umat ini ya. Masya Allah. Iya. Jadi memang tidaklah ada daya kemampuan kami semua kecuali Allah Subhanahu. Ya tentunya bahwa dakwah tidak bisa kita jalankan sendiri, gitu kan? Tapi dakwah ini menjadi kewajiban bersama, fardu kifayah, gitu kan? Jadi dakwah ini harus bersama-sama, harus beramal jama'i, gitu. Jadi tentunya kita bersandar kepada Allah yang pertama jelas, tetapi juga kami mengajak kaum muslimin dan muslimat yang barangkali ingin membantu dalam penyelenggaraan proses pencetakan kader dakwah Qur'ani, para dai Qur'ani masa depan melalui pesantren Al Husna ini, maka alhamdulillah ahlan wa sahlan. Sebagai informasi, kami dengan segala keterbatasan yang terus sedang segala keterbatasan pun kami berusaha masih sekitar 30% dari santri kami subsidi. Ya, dari mereka sebagian sama sekali tidak free, ada yang sanggupnya. Ada 30% dari santri kami pun
kami freekan. Karena apa? Karena memang kami ada bukan untuk menyusahkan umat, tapi kami mencoba untuk Insyaallah. ya insya Allah nanti kita akan mungkin minta tolong nanti bisa ditampilkan. Saya taruh di deskripsi nanti di sini gitu kan. Nanti atas nama Pondok Pesantren Al Husna, rekeningnya pun ada atas nama Pondok Pesantren Al Husna. Insya Allah nanti ditampilkan di bawah sini. Jazakumullah khairan. Saya semoga Allah menjadikan apa yang bapak-bapak ibu berikan kontribusinya, mungkin kontribusi mungkin wakafnya, mungkin infaknya, mungkin sedekahnya, atau mungkin sebatas doa-doa untuk kemudian kami semua bisa bersabar, istiqomah, itu juga luar biasa. Jazakumullah khair. Masya Allah. Jazakallah Ustaz Kiai ya. Jadi luar biasa apa yang disampaikan beliau, bahwa kita sebagai umat ya muslim ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, mari kita bergotong royong lah kalau bahasa ininya, atau saling membantu. Insya Allah nanti Hanan akan taruh di deskripsi ya. Jadi Bapak Ibu sahabat mimbar dakwah di seluruh tanah air yang mau menyisihkan rezeki ya kan, Insya Allah monggo ya, di sini masih Insya Allah menerima segala dukungan yang dari Bapak Ibu semua. Demikian perbincangan kita Kiai hari ini. Jazakallah khair ya atas waktunya Kiai. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua. Kemudian santriwati, santri kita menjadi penerus generasi-generasi perubahan, yang dimana negara kita ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu dengan generasi yang gemilang ya. Amin, insyaallah. Baik, terima kasih atas atensi semua mimbar dakwah di seluruh tanah air. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Insyaallah.